Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Bagus Naninda dengan NIM D1041191005. Saya berasal dari Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan membuat basis data serta tabel pada basis data di aplikasi Exam dan MySQL. Saya juga akan menjelaskan tentang transformasi ERD ke skema basis data relasional dan cara membuat relasi di Exam. Nah, simak ya videonya. Pertama, buka aplikasi Exam yang udah diinstal. Lalu tekan start pada Apache sama MySQL. Lalu buka browser. Tulis localhost 8000 tuh port saya tadi. Lalu slice dashboard. Nih. Sudah, lalu tekan php my admin. Nah, langsung saja mau buat database dengan format NIM, nama, PBD, UAS. Oke. Buat database tuh bisa langsung tekan di sini baru. Tinggal tadi tekan NIM, nama, sesuai formatnya, bisa juga di SQL. Sekarang kita coba di SQL. Create database. NIM saya 1. Nama bagus. PBD underscore UAS. Oke, tekan kirim. Oke, sudah berhasil menambahkan. Nih, ini dia database-nya di sini. Nah, udah ada di sini. Lalu selanjutnya buat tabel. Soal nomor 3, bertabel pada data. Transformasikan entitas dari dan atribut ERD. Kamu serta menggunakan perintah dlcreate. Oke. Ini ERD-nya. Langsung saja yang pertama ada tabel mahasiswa. Entitas mahasiswa. Atributnya ada 3, nama, NIM, alamat. Sini kita bisa buat di sini atau buat di SQL. Nah, kita coba di SQL dulu ya buatnya. Create tabel mahasiswa. Jadi atributnya ada NIM. Lalu tipe datanya varchar, variable karakter. Karena biasa kan ada NIM yang ada angka sama hurufnya. Kayak di universitas saya tuh ada angka sama hurufnya. Nah, panjangnya kita kasih 50. Oh iya, jangan lupa di sini tipe dari varchar ini foreign key, primary key. Primary key. Selanjutnya nama, tipenya juga varchar 50, kita kasih panjangnya. Selanjutnya alamat. Terakhir alamat, tipenya juga varchar, kita kasih panjangnya juga 50. Tutup kurung. Oke, kita buat tabel mahasiswa. Oke, ini tabel mahasiswa udah ada di sini. Nih, NIM, nama, alamat. Nah, setelah itu mahasiswa mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Selanjutnya anggota perpustakaan. Tadi kan kita sudah buat di SQL. Sekarang kita buat anggota perpustakaan di sini. Anggota underscore perpustakaan. Anggota perpustakaan tuh ada 4. Oke, tekan kirim. Nah, sini atribut anggota perpustakaan tuh ada nomor anggota, nomor
anggota, lalu ada nama, ada alamat, yang terakhir ada nomor mahasiswa, NIM tadi. Karena RD-nya ini kardinalitasnya 1 to 1, jadi anggota mahasiswa sama mahasiswa tidak perlu dibuat relasinya si daftar tadi karena kardinalitasnya 1 to 1. Jadi mewakili primary key diletakkan di salah satu entitas, mewakili relasi untuk nantinya. Nah, di sini saya letakkan primary key-nya di anggota perpustakaan, yaitu primary key si mahasiswa NIM. Nah, nomor anggota ini varchar, nama juga varchar, alamat juga varchar, NIM juga varchar. Kita kasih 50 semua. Tulis 50 karena udah pernah saya tulis 50, jadi riwayat tinggal tekan 50. Di sini indeksnya primary karena nomor anggota ini primary key. Nilai yang tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya, makanya nomor anggota ini primary key. Lanjut. Oke, udah, tekan simpan. Oke, ini nomor anggota, nama, alamat, NIM sudah di anggota perpustakaan, tadi mahasiswa juga udah. Oke, lanjut yang ketiga pakai SQL. Mahasiswa daftar anggota perpustakaan pinjam buku. Oke, kita buat entitas buku dulu. Create table buku, buka kurung. Di buku itu ada 5. Yang pertama atributnya itu nomor buku, tipe nomor buku juga varchar, panjangnya 50 karena mungkin ada buku yang gabungan nomornya gabungan sama angka sama huruf. Selanjutnya judul sama varchar juga, panjangnya 50. Oh iya, jangan lupa nomor buku di sini sebagai primary key. Tulis dulu not null. Primary key. Oke. Nah, judul varchar 50, lalu penerbit juga varchar. Panjangnya juga 50. Tahun terbit juga, tahun terbit ini integer dan berisi angka. Kita kasih panjangnya 50 aja semuanya. Selanjutnya jumlah pasti integer. Saya kasih panjangnya 50. Ini buku kan bisa banyak ya, 100 lah. Oke. Kurung. Kita tekan kirim. Oke, sudah. Di buku tadi udah ada nomor buku, judul, penerbit, tahun terbit, jumlah. Nah, selanjutnya di buku tadi itu ada atribut multi value. Nih, atribut multi value itu pengarang. Jadi aturan dari skema basis data rasional tuh kalau ada atribut multi value harus dibuat tabel baru. Jadi sini kita buatkan tabel baru untuk pengarang tadi, pengarang buku. Lalu buat create tabel pengarang buku, buka kurung,
Pengarang buku tuh isinya yang mewakili yang primary key dari buku, yaitu nomor buku. Tipenya varchar, panjang 50. Tadi nomor buku tuh primary key. Lanjut nama pengarang sendiri, pengarang jala ya. Lanjut pengarang, tipenya varchar. Lalu panjangnya juga kasih 50 lah. Oke, tutup kurung, kita buat bismillah. Oke, udah. Nih, anggota perusahaan buku, mahasiswa pengarang buku. Mahasiswa daftar jadi anggota perpustakaan, pinjam buku. Oke, pinjam belum? Kita buat di sini ya. Pinjam, nah, langsung di sini. Nama tabelnya baru. Maaf, tabelnya pinjam. Tabel baru. Nama entitas dari relasi buku sama anggota perpustakaan yaitu pinjam. Di sini ada tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, nomor anggota. Ada 5, berarti kurang 1 tambah 1. Oke. Tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, saya tekan enter. Mana tadi di buku ya, di pinjam. Kita tambahkan kolomnya tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, kurang 2 setelah denda. Oke. Kalau mau nambahkan tekan yang kayak tadi. Jadi saya tekan enter. Lalu nomor anggota, dan nomor buku. Oke, jenisnya varchar, sama juga varchar, panjangnya kita kasih 50, juga 50. Oke, jadi karena anggota perusahaan pinjam buku ini many to many, dalam aturan skema basis data rasional harus dipinjam ini harus dibuat data baru. Nah, atribut dari pinjam ini primary key dari 2 entitas itu. Jadi tadi kan udah ada tanggal pinjam, tanggal pengembalian, denda. Lalu saya tambah lagi nomor anggota sama nomor buku. Nomor anggota, maaf di sini harusnya nomor anggota sama nomor buku. Ini nomor buku. Nah, udah langsung kita simpan saja. Oke, udah berhasil diubah. Nih, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, anggota buku. Ya, benar. Udah selesai semuanya. Anggota mahasiswa pinjam, mahasiswa daftar anggota perpustakaan, pinjam buku. Oke. Lanjut, kita mau buat relasinya di SQL. Pertama kita buat di anggota perpustakaan, tekan SQL. Lalu kalau untuk membuat relasi tekan tulis alter tabel, tabel anggota perpustakaan, add foreign key. Kita di anggota perpustakaan sama mahasiswa itu yang terkait NIM. Jadi NIM reference-nya di mahasiswa. Oke, di NIM. Oke, tekan titik koma, jangan lupa. Setelah itu kita tekan kirim, bismillah. Nah,
Artinya NIM di anggota perpustakaan dan mahasiswa itu udah nanti akan ada relasinya. Selanjutnya pada pinjam. Nah, SQL dipinjam, tekan Alt sama kayak tadi, alter tabel pinjam. Berarti mahasiswa daftar anggota perpustakaan pinjam buku. Pinjam sama anggota perpustakaan itu nomor anggota. Oke. Add for Regin K, nomor anggota. Biasanya udah langsung terdeteksi dia. Reference anggota perpustakaan, nomor anggota. Oke, bismillah, harusnya bisa. Oke, di sini udah bisa. Nanti pinjam sama anggota perpustakaan bakal berkaitan. Selanjutnya dipinjam lagi di buku. Mahasiswa anggota perpustakaan pinjam buku. Pinjam dengan buku di SQL juga. Kita buat alter tabel pinjam, add Regin K, buka kurung, nomor buku, nomor anggota tadi udah. Reference di bukunya, lalu nomor buku lagi. Ini nomor buku. Titik 2. Bismillah, harusnya juga bisa ini. Oke. Jadi di buku sama di pinjam udah ada relasi. Nah, yang terakhir di pengarang buku. Di buku. Lalu SQL buku sama pengarang buku harus berkaitan, yaitu di nomor bukunya. Alter tabel buku, add Regin K, nomor buku, reference di pengarang buku. Di nomor buku juga bisa langsung di ininya sih, di pengarang bukunya juga bisa di bukunya. Jadi boleh pilih di pengarang buku atau di buku. Di sini saya di buku. Ya, titik 2 ini jangan lupa. Bismillah. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal kita buka database-nya, lalu lainnya designer. Nah, di sini udah terrelasi semuanya. Kita urutkan biar enak dilihat ya. Jadi mahasiswa daftar jadi anggota perpustakaan, ini berkaitan NIM sama NIM. Lalu mahasiswa pinjam, nih nomor anggota sama nomor anggota juga udah berkaitan. Pinjam buku. Nah, nomor buku sama buku udah berkaitan. Pengarang buku, nomor buku sama nomor buku juga sudah berkaitan. Nah, kira-kira seperti itulah cara membuat basis data serta membuat tabel pada basis data serta juga membuat isinya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila saya memiliki banyak kekurangan dalam menjelaskannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.